Dan Bapak Ibu semua, selamat pagi. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita cek di classroom itu Bapak Ibu, kita masih lihat Bapak Ibu ada yang masih menggunakan akun pribadi. Ya. Nah, kita ingin Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Pak Ujang, kita ingin Bapak Ibu menggunakan gunbelajar.id di classroomnya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar Bapak Ibu mengganti istilahnya akun pribadinya yang ada di classroom menjadi akun belajar.id. Dan mari saya tayangkan dulu. Jadi saya tampilkan nih. Ya, di sini classroom kita Bapak Ibu ya. Nah, di classroom kita pesertanya ada di sini banyak nih. Nah, ternyata setelah saya cek, Bapak Ibu ada yang masuk menggunakan akun pribadi gitu. Cuman saya nggak bisa cek satu persatu. Kita minta Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi mengisi formulir, nanti yang akan saya bagikan gitu ya. Mengisi formulir. Nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi akun tersebut ya, saya akan remove ya, sementara saya remove dulu dari kelas gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu join kembali ke kelas ya. Tidak perlu saya invite, tapi Bapak Ibu nanti bisa langsung menggunakan kode kelas yang ada di sini. Ini kode kelasnya ya, Pak. Nah, ini kode kelasnya. Kode kelas ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah saya remove, Bapak Ibu masuk lagi ke Google Classroom, nanti tampilan awalnya mungkin seperti ini nih. Nah, nanti seperti ini, Bapak Ibu tinggal tambah di sini, create or join a class. Nanti Bapak Ibu klik masuk yang join class. Ya, join class, masukkan kode kelas yang tadi. Tetapi harus diingat di sini Bapak Ibu harus akunnya harus menggunakan akun belajar.id. Kalau bukan, Bapak Ibu switch akunnya di sini menggunakan yang belajar.id. Ya, jadi jangan dilihat dulu ininya, jangan sampai yang Gmail atau apa dan apa ya. Kita gunakan yang menggunakan yang belajar ID. Jadi Bapak Ibu tinggal switch akun saja, masukkan kelasnya. Ya, nah setelah itu nanti Bapak Ibu otomatis akan masuk kembali ke kelas. Begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini, nah ini kode kelasnya ya. Ini kode kelasnya ini nanti kita ketikkan juga lah di YouTube atau di YouTube nanti kita ketikkan. Bapak Ibu mengisi dulu formulirnya ya, mengisi formulir yang saya berikan. Nah, nanti saya keluarkan, Bapak Ibu gabung kembali ke classroom menggunakan kode kelas. Jadi tidak perlu kita invite, tapi Bapak Ibu join saja kelasnya menggunakan kode itu. Itu ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, silakan. Pak Ujang silakan. Cukup, ada yang ditambahkan Pak Ujang? Sedikit saja. Bagi Bapak dan Ibu yang ketika mengisi formulir pendaftaran salah alamat email akun pembelajarannya, itu contohnya Ibu Nurhayati kemarin itu ada @guruku.smk.belajar.it. Nah, guruku itu kan nggak ada, subdomain guruku itu nggak ada. Nah, itu salah. Kemudian silakan diperbaiki, mengisi formulir yang disampaikan Pak Ferry. Nah, termasuk yang ketika masuk ke classroom ya, invitingnya sudah ada, tapi ketika join itu invite-nya kode invite-nya expire, atau ternyata akun yang aktif di browser itu bukan akun pembelajaran ya. Jadi nanti itu akan kita identifikasi, kemudian kita akan keluarkan dari classroom gitu, karena itu confusing. Itu saja Pak Ferry dari saya. Kemudian selanjutnya ya, tambahan lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kan ada
ini ya timnya, daftar tim. Banyak yang menanyakan nama saya tidak ada, nama saya tidak ada. Nah, jadi di situ kan Bapak Ibu ada beberapa kelas, ada dari mulai Gunung Jati sampai Wirabuana. Jadi dicek satu-satu. Kita gunakan search saja nama Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu banyak yang bertanya. Setelah saya cek ternyata semuanya ada. Gitu. Nah, kecuali ada yang satu akun belajar.id digunakan oleh 3 orang. Nah ini ya kemarin kita sempat remove, tapi ada yang lolos satu nih yang menggunakan akun bernama Henry gitu. Ada satu yang lolos, mau kita klarifikasi juga itu gitu. Nah biasanya nama akun belajar.id itu mirip dengan nama Bapak Ibu. Jadi masa namanya Henry tapi ke belakangnya namanya bukan Henry gitu. Ya. Itu salah satu contoh. Jadi nanti kita akan konfirmasi itu sebenarnya takutnya akun Henry ini takutnya sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Silakan, ada lagi. Nanti saya share ya yang untuk formulir Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi ya, nanti diisi. Kalau yang sudah menggunakan akun belajar tidak perlu diisi ya. Cukup Pak Jang, silakan. Rupanya cukup. Sekarang saya berikan ke Pak Imam untuk memulai materi hari ini. Dengan kalau tidak salah sesuai jadwal kita mulai dengan Google Form ya, membuat survei ya dan lain-lainnya. Silakan. ya betul Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak Ferry, Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang telah hadir di YouTube. Ini saya lihat sudah 71 orang sedang menonton ya, Terima kasih sudah berkenan hadir di hari ini, hari Rabu 28 April 2021. Betul ya tanggalnya? Baik Bapak Ibu, nama saya Imam Maulidan. Bersama tim di sini Pak Ujang, Pak Ferry, Bu Endah, Bu Endang, dan Bu Weni. Insya Allah akan mengawal pengimbasan kepada Bapak Ibu dari materi Google ya, Google. Hari ini materinya saya lihat di sini adalah membuat survei dan kuis di Google Form ya. Ini jumlahnya sebanyak 2 jam tatap muka ya. Kemudian mandirinya diperkirakan 3 jam ya, mandirinya. Berikutnya adalah berkolaborasi dalam mengedit data di Google Sheet. Materinya berat-berat ini ya Pak Ujang, Pak Ferry ini minta dibantu nih. Dan yang ketiga adalah membuat topik, materi, tugas, dan kuis interaktif di Classroom ya, di Classroom. Sebetulnya saya lebih menyukai memulai dari sheet sebetulnya ya, tapi karena di sini sudah diurutkan mulai dari Google Forms ya, insya Allah kita mulai dengan Google Form ya, karena biasanya untuk memulai Google Form itu bisa dari Google Sheet ya, Google Sheet. Oke, saya coba mungkin langsung sharing halaman ya, halaman saya. Mudah-mudahan cukup nih memorinya. Ya, gimana Pak Ujang, sudah terlihat belum? Ya. Sudah Pak? Sudah ya. Ini saya masih menggunakan akun pribadi ya di sini. Di sudut kanan atas ini bukan akun belajar ID saya. Ada 2 pilihan di sini. Yang pertama adalah saya melog outkan semua, keluar dulu dari semua akun ya. Kalau kita klik di bawahnya
keluar dari semua akun. Tapi kalau saya log out sekarang, maka semuanya akan closing mungkin ya, termasuk dengan Google Meet juga akan close. Jadi di sini saya akan memilih saja karena saya sudah membuka lebih dulu. Saya akan pilih akun saya di sini. Ya, ini sudah masuk di akun saya. Seperti kemarin disampaikan bahwa Google Apps ini bisa kita akses di sini ya. Oke, kita bisa pilih Drive dulu, atau kita bisa scroll ke bawah ya sampai ketemu dengan aplikasi yang kita butuhkan ya. Nah, di sini ternyata Google Form itu ada di paling bawah ya, paling bawah dari aplikasi Google App di sini. Nah, saya akan coba masuk dari titik 9 ini ya, menuju formulir. Ya, tampilannya masih loading ya, masih loading. Nah, di sini kebetulan saya sudah menggunakan masih masuk lagi ke akun yang pribadi. Saya harus kembalikan lagi dulu. Oke, ini yang akun belajar ID saya. Jadi sudah saya pakai beberapa latihan di sini ya, beberapa latihan. Tetapi Bapak Ibu, yang terpenting itu di dalam Google Form, Bapak Ibu mengenal dulu bagian-bagian dari Google Form tersebut ya. Ya, sebetulnya Google sudah menyediakan berbagai template ya di sini ya. Jadi yang pertama kita adalah ini bagian dari template yang sudah disiapkan oleh Google ya. Bapak Ibu mau pilih apa, kita bisa explore lebih lanjut ya di tanda panah ke atas dan ke bawah ini ya. Nah ini kan masih kosong nih. Nah coba yang umumnya ya, Nah ini sudah banyak sekali template-nya yang bisa kita contoh, kita edit ya, bisa kita edit ya, bisa kita edit. Bapak Ibu mau memilih apa, dari mulai aplikasi kerja, membuat undangan ya, membuat reservasi atau pendaftaran ya, maupun melakukan evaluasi, sudah ada semua di sini template-nya. Nah, kalau mau menggunakan template, tinggal pilih saja salah satu, kemudian Bapak Ibu nanti bisa melakukan edit. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan coba mulai dari template yang kosong ya, Jadi saya akan kembalikan dulu. Nah, kemudian pada bagian baris kedua, di sini adalah tampilan-tampilan formulir yang sudah saya buat ya. Jadi ini sudah saya buat tampilannya, ada 4 ini. Kebetulan kemarin ada tugas ya, jadi saya menggunakan akun ini. Nah, di sini bisa kita sortir ya, mana saja hasil-hasil yang kita bagi dengan orang lain, yang kita bagi yang tidak kita bagi, maupun yang tidak dimiliki oleh kita ya. Di sini pilihannya. Nah, tetapi yang ini saya buat ya, saya buat. Nah, yang pertama Bapak Ibu silakan menggunakan tanda ini ya. Jadi simbol blank ini. Nah, Bapak Ibu pilih. Nah, ini sudah mulai tampak ya. Sudah mulai tampak tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, oke, ini ada notif ya. Ini ada notif. Jadi kita bisa menggunakan pengulangan ya. Menggunakan pengulangan untuk
mengcopy dari bentuk-bentuk quiz ya, atau bentuk-bentuk pertanyaan ya, pertanyaan. Oke. Ya. Nah, di materi itu yang pertama kali disebut adalah membuat survei ya, membuat survei. Jadi misalnya apa ya, membuat survei misalnya Bapak Ibu memberikan judul dulu di sini, berikan judul, misalnya pendaftaran apa gitu ya, pendaftaran di klub misalnya, atau pelatihan misalkan, pelatihan. Nah, silakan Bapak Ibu di sini memberikan deskripsi ya, memberikan deskripsi apa saja yang diperlukan misalkan dalam pelatihan tersebut, misalkan kapan akan dilaksanakan, di mana materinya apa saja. Bapak Ibu silakan di sini dideskripsikan ya, mau menggunakan 5W1H silakan misalnya di sini. Deskripsi singkat saja sehingga orang tuh menjadi maklum bahwa form ini digunakan untuk tujuan tertentu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Misalnya di sini Bapak Ibu, kalau saya misalkan di sini untuk menunjang atau mendapatkan informasi awal dan mendukung pelatihan Google misalnya dan seterusnya gitu ya, kiranya berkenan mengikuti format pendaftaran, mengikuti dan mengisi format pendaftaran berikut misal gitu ya. Nah, biasanya di sini yang pertama kali orang itu menulis adalah nama biasanya ya, nama. Nah, ya. Bebas Bapak Ibu mau menulis apa saja di sini. Sekarang Bapak Ibu tulis dulu nama. Tentu ini kita sesuaikan isinya menjadi pilih isinya di sini. Jawaban pendek misalnya. Ini ada beberapa tipe pertanyaan. Jawaban pendek. Nah, nama. Nah, pada baris paling bawah, jika kita benar-benar memerlukan nama tersebut, kita aktifkan ini sebagai persyaratan ya. Persyaratan. Jadi sesuatu yang harus diisi oleh sasaran ya, untuk memberikan datanya kepada kita ya. Nah, tuh. Nah, terus misalnya apalagi ya. Nah, ini di sini saya menggunakan add question sehingga saya balik lagi ke defaultnya. Jadi ke default. Nah, kalau kita misalkan menggunakan pilihan yang tadi sesuai dengan notif tadi, import question atau ini kan saya sudah membuat sebelumnya ya. Nah ya Bapak Ibu, mudah ya. Jadi tinggal ngambil pertanyaan dari yang sudah pernah dilakukan, gitu ya. Misalnya itu. Di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan saja ya. Kalau mau melakukan import. Nah, di sini saya tadi menggunakan add question ya. Jadi kembali ke default pertanyaannya. Nah, ada cara yang paling mudah. Misalnya Bapak Ibu ingin mengulang pertanyaan yang sama, kita bisa menggunakan menu copy ya, menu copy misalnya gitu ya. Nah,
yaitu menggunakan fungsi ini Bapak Ibu, duplikat ya, menggunakan fungsi duplikat ya. Misalnya kita coba menggunakan fungsi duplikat. Nah, maka kotak kedua ini menduplikasi dari kotak di atasnya ya, gitu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk menyalin ya, untuk menyalin pertanyaan yang sama, tapi mungkin kita ubah sedikit misalnya ya. Namanya menjadi nama lengkap misalnya, gitu ya. Kalau tadi mungkin namanya nama panggilan gitu ya, lengkap. Nah, karena tadi kita mengaktifkan require, maka terjadi tanda di sini ya, yaitu tanda dibintangi ya. Saya coba perbesar, mungkin ini tidak terlihat ya. Ini saya 80%. Saya kasih, oke ya Bapak Ibu, ini salah satu perbesaran yang ada di menu browsernya Chrome ya. Jadi ini bukan materi sebetulnya, tapi ini bisa kita pakai untuk membesar dan memperkecil ya. Jadi saya di sini memperbesar dulu tampilannya, semoga bisa menjadi jelas ya. Nah, ini kan jadi jelas ya, tapi kita kehilangan tampilan keseluruhan ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memainkan zoom-nya aja ya. Zoom-nya aja. Saya kembalikan ke tampilan default-nya 100% misalnya. Oke. Nah, saya akan perkecil lagi karena saya ingin memperlihatkan di 100% ya. Oke. Nah, pada nama lengkap misalnya kita tidak memerlukan nama lengkap saja, kita ini tidak perlu kita geser ya. Kita kembalikan ke semula ya. Nah, itu fungsinya. Di Google Formulir ini Bapak Ibu misalnya ingin memasukkan suatu gambar ya, suatu gambar misalnya. Nama lengkap itu seperti apa? Misalkan nama lengkap itu seperti apa? Bapak Ibu bisa memasukkan gambar melalui icon ini ya, icon gambar. Nah, Bapak Ibu bisa pilih-pilih ya, melakukan upload dari komputer. Nah, menggunakan upload dari komputer. Ini kita gunakan fungsi browse ya, fungsi browse. Kemudian mau capture gambar sendiri misalnya ya, ini menggunakan kamera ya, kamera. Atau Bapak Ibu mau menggunakan sebuah laman ya, melalui sebuah laman ya. Sebuah laman, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja halaman di mana gambar tersebut dipasang ya, misalnya. Atau Bapak Ibu memasukkan foto ya, foto. Nah, fotonya ini belum ada ya, karena saya memang belum menggunakan akun Belajar ID ini untuk menampung foto ya di akun saya. Jadi keterangan seperti ini, tidak ada foto di akun Anda ya, itu. Nah, dari mana kita mendapatkan foto-foto itu? Kita sebenarnya bisa melakukan otomatis di perangkat lain ya. Kita ada, kalau di ponsel misalnya kita ada Google Foto ya. So, kita bisa langsung memasukkannya. Atau karena saya sudah punya Google Drive ya, di mana kemarin kata Pak Ferry kita pindahkan aja semua file-file kita ke Belajar ID. Mungkin tidak ada gambar. Coba saya sudah punya gambar atau belum? Di sini. Oh, sudah ada ini ya. Jadi saya sudah memasukkan gambar ya di Google Drive, sudah saya gunakan sebagian ya. Atau misalnya, wah nggak punya nih gambarnya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja ya di Google Image ya. Misalkan saya tuh pengen tahu ada nggak orang yang udah memberikan gambar nama lengkap misalnya. Ya, ingin tahu aja nih. Oh, ternyata belum ada ya, belum ada. Seperti apa sih contoh nama lengkap itu kalau dibuat dalam bentuk gambar? Nah, tidak ada ternyata ya. Oke. Ya. Jadi ini saya tidak jadi menggunakan contoh gambar ya. Oke. Nah, wah kalau gitu gimana nih? Apa
apakah kita bisa memberikan petunjuk nama lengkap itu seperti apa, gitu ya. Nah, kita bisa memberikan di sini ya Bapak Ibu ya, memberikan deskripsi ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan deskripsi ya. Contoh misalnya, contoh nama lengkap, contoh misalkan apa ya, misalnya nama saya misalnya ya, atau nama siapa ya, nama saya misalkan Imam ya, Maulidan misalnya gitu ya, dengan gelar misalnya SPD gitu ya, gelarnya misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah menggunakan fungsi deskripsi ya, karena saya tidak menggunakan gambar ya, saya tidak punya contoh dalam bentuk gambar. Nah, mungkin ada beberapa deskripsi yang tidak bisa kita deskripsikan dalam bentuk teks ya, tapi kita harus deskripsikan dalam bentuk gambar ya. Di sana nanti fungsi untuk memasukkan gambar ya. Dan coba kita coba membuat gambar di contoh berikutnya ya Bapak Ibu ya, nama lengkap ya. Ini untuk membedakan tidak saya masukkan ya, jadi tidak saya persyaratkan, sehingga ini saya off-kan ya, required-nya saya off-kan. Nah, ada satu lagi di sini adalah fungsinya, yaitu tentang bagaimana kalau kita terlanjur malas mengedit misalnya. Aduh, ya ini mah salahnya sudah salah nih. Ternyata nama saya itu bukan begini. Saya malas ngedit misalnya, atau kita bisa menggunakan fungsi hapus ya, fungsi hapus di sini yang gambarnya tempat sampah ini ya. Nah, ini untuk menghapus ya. Jadi dalam satu item pertanyaan ada fungsi-fungsi. Yang pertama untuk pertanyaan itu sendiri, yang kedua untuk deskripsi apa yang diperlukan dari pertanyaan tersebut ya. Dan di sini dari mana, dari titik 3 ini ya, deskripsi ya. Dan deskripsi. Kemudian kita bisa menambahkan fungsi gambar ya di sini. Nah, ada juga misalnya nanti kita ingin mengubah berbagai macam jenis-jenis pertanyaan ya. Mau misalkan pertanyaan yang sifatnya terbuka, tertutup, pertanyaan yang mungkin apa ya, bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesianya itu bias ya. Jadi kebalikan dari tidak terarah, ya pertanyaannya tidak terarah, berarti dia isian panjang misalnya ya, esai yang panjang bisa di sini ya. Nah sebenarnya kita sudah terlanjur nih, kita coba akan menghapus. Nah, kita gunakan fungsi menghapus karena misalkan ternyata ini pertanyaannya sebenarnya tidak pas disimpan di sini, kita hapus saja atau tidak diperlukan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sudah terhapus ya, sudah terhapus. Nah, kita masih kembali ke item-item atau menu-menu atau fitur-fitur yang ada di dalam satu pertanyaan ya. Tadi gambar sudah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu misalkan ingin melanjutkan misalnya dari SMK mana atau dari sekolah apa, misalnya sekolah. Untuk sekolah ini kan ada berbagai macam ya, asal sekolah misalnya ya, asal sekolah. Nah, kita mulai sedikit masuk ke jenis-jenis pertanyaan ya. Tadi kan jawaban singkat ya. Kita coba yang misalnya ada pilihan ya, pilihan asal sekolah. Nah, kita pilih Bapak Ibu di menu yang ada apa ini, garis 2 ini ya. Kita bisa pilih mana nih, misalkan kita mau menentukan dari mana sebetulnya orang itu berasal. Misalnya kita ingin dia pilih salah satu, jadi kita pilih multiple choice ya, per choice. Saya di sini kita pilih SD misalnya, kemudian Bapak Ibu SMP misalnya, SMP, kemudian SMA
ya. Kita kasih lagi SMK, misalnya SMK ya. Bagaimana kalau tidak ada, dia bukan lulusan SD, dia bukan dari SMP, dia bukan dari SMA, dia bukan dari SMK. Kita bisa tambahkan menu lainnya, ya, menu lainnya. Mungkin dia dari paket A, paket B, paket C, misalnya seperti itu ya. Kita tambahkan di sini, ya, tambahkan di sini. Nah, ini salah satu pertanyaan yang terarah ya, jadi terarah. Jadi kita mengharapkan satu jawaban, ya, satu jawaban yang harus masuk gitu. Jadi ini harus memilih ya nantinya ya. Dan ini misalkan sifatnya kita aktifkan untuk kita perlukan datanya, ya. Jadi kalau tidak diisi dia tidak akan bisa submit, ya. Harus mengisi, ya. Harus mengisi. Nah, di sini kita bisa masukin gambar lagi sebetulnya ya, kalau memang diperlukan deskripsinya. Kalau tidak, ya seperti tadi kembali lagi ke deskripsi di bawah ini ya. Nah, pilihlah, misalkan Bapak Ibu di sini petunjuknya, pilihlah satu jawaban, misalkan kan ya. Karena kita menghendaki audiens memilih salah satu sekolah ya. Kan bisa saja audiens tersebut mau mengajar di berbagai tempat ya. Misalnya dia paginya di SD, siangnya di SMA, kan bisa saja seperti itu. Tapi kita menghendaki salah satu sekolah saja ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya untuk pilihan berganda ya. Pilihan berganda ini banyak sekali digunakan dalam membuat, misalnya membuat kuis ya, membuat kuis yang kita gunakan dalam melakukan evaluasi misalnya ya. Nah, mungkin nanti pembahasannya di setelah kita bahas satu-satu dulu fitur-fitur yang ada di Google Form ini ya. Oke. Ya. Ini asal sekolah. Nah, sudah dulu ya. Nah, kemudian kita ingin tahu nih, misalkan ya, karena tadi kita menghendaki satu jawaban, kita misalkan ingin tahu guru tersebut atau peserta pelatihan tersebut mengajar apa saja, ya, mengajar apa saja. Nah, karena pertanyaannya mengajar apa saja, berarti dia lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kita harus menyiapkan bentuk pertanyaan yang bisa mengakomodir sehingga jawabannya itu lebih dari satu. Google Form menyediakan namanya, ya Bapak Ibu, namanya checkbox ya, atau bahasa Inggrisnya checkbox ya. Di kita namanya apa? Tanda centang ya, tanda centang ya. Nah, kita coba ya. Misalkan saya hanya akan mengcopy saja dari pertanyaan berikut ini, ya, kemudian mengubahnya. Misalkan saya ingin tahu mapel yang mata pelajaran yang diampu, mata pelajaran yang diampu. Nah, ya. Nah, ini kalau seperti ini, karena saya copy, tentu saja saya harus mengubah item-item pilihan di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih, karena kita menghendaki lebih dari dua jawaban, lebih dari satu jawaban, kita pilih daftar cek ya. Nah, otomatis tadi berubah ya. Kalau tadi ini bulat, sekarang kita berubah menjadi kotak ya, menjadi kotak. Jadi kotak. Nih, mata pelajaran yang punya apa? Misalnya kita hanya membatasi saja mata pelajarannya kan banyak ya di sekolah ya. Misalnya kita batasi mata pelajaran yang kalau di SMK misalnya ya, itu ada produktif gitu ya. Misalkan ada mata pelajaran yang sifatnya mata pelajaran produktif, mata pelajaran adaptif misalnya ya, seperti itu, produktif misalkan. Produktif. Kemudian adaptif misalkan ya. Adaptif. Ya. Misalkan. Nah, karena kita
tidak tahu, misalnya tidak tahu apa saja yang dipegang oleh peserta pelatihan tersebut, misalkan ya. Nah, kita tambahkan di sini lainnya, ya. Jadi dia nanti mengisi sendiri, ya. Kita misalkan hanya ingin tahu itu 2 aja, misalkan dia pegang produktif sama adaptif. Nah, ingin tahu nih lainnya. Bapak Ibu misalkan kalau yang di SD misalkan bisa diganti ya, diganti misalkan jadi mapalnya yang menjadi menjadi kewajibannya dari wali kelas dan seterusnya gitu ya. Kalau di SMK ya ada seperti itu ya mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu supaya misalkan kenapa tidak kita gunakan saja Pak Imam, misalnya kita buat saja dalam bentuk isian pendek ya. Bisa saja sebetulnya kita buat dalam bentuk isian pendek, sebenarnya isian pendek jadi lebih bebas mereka, tetapi nanti pada saat sortirnya kita mungkin agak sedikit kesulitan. Kita hanya ingin membatasi pada hasil atau jawaban yang kita batasi, seperti itu ya. Tapi kita bisa memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencantumkan, misalnya gitu. Ya, pelajaran yang diampu. Nah, kemudian misalnya setelah ingin mendapatkan data mata pada apa yang diampu, nah kita ingin tahu nih, kan ingin tahu buktinya misalkan ya, buktinya misalkan ya. Nah, ingin tahu buktinya bahwa benar yang bersangkutan tersebut adalah mengampu mata pelajaran yang diampu. Ya, itu misalkan ya. Jadi Bapak Ibu untuk buktinya, misalkan untuk buktinya Bapak Ibu nanti bisa memilih dengan menggunakan pilihan, yaitu di sini saya coba yang sifatnya file upload ya, Nanti kita akan coba di sini. Saya tambahkan melalui default ya. Ini kembali lagi. Nah, misalkan di sini kirimkan atau misalkan lampirkan. Nah, lampirkan bukti bahwa saudara benar mengampu mata pelajaran tersebut, Misal, Bapak Ibu ya, mungkin surat tugas, surat keterangan, kan ya, gitu ya. Mungkin perlu ijazah ya, Bapak Ibu di sini untuk pertanyaan yang sifatnya memberikan ingin ada bukti lampiran, Bapak Ibu pilih file upload ya, file upload. Ya. Di sini, nah, di sini ada semacam peringatan ya. Jadi bagi audien atau responden akan menjadi ini akan diupload ke Google Drive-nya owners ya. Jadi ini kita kirim file nih. Kalau misalnya kita mau mengumpulkan tugas ya, misalkan bisa menggunakan ini ya. Tetapi ini berarti file tersebut akan dikirim. Nah, ini harus pastikan bahwa orang yang mengirim tersebut adalah orang yang bisa dipercaya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja dia mengirimkan file yang di dalamnya ada virusnya misalkan ya. Nah, itu harus benar-benar kita pastikan dulu bahwa untuk yang model-model pertanyaan atau survei seperti ini, pastikan bahwa dia tidak menyelipkan virus atau file di dalamnya ya, karena bisa merusak Google Drive kita. Meskipun Google nanti akan melakukan penyaringan sih, biasanya melakukan penyaringan mana yang misalkan dia memasukkan file yang ujungnya itu extension ya. Nah, itu kita harus hati-hati nih ya, gitu ya, harus hati-hati. Tapi misalnya kita yakin ini orang-orangnya akan aman mengupload, ya kita lanjutkan ya, lanjutkan ya. Nah, ini adalah bukti bahwa orang tersebut atau audien atau resipien tersebut
mengupload file yang kita butuhkan ya, misalkan itu ya. Nah, di pilihan pertanyaan atau seperti berikut ini, kita ini bisa melakukan spesifikasi file apa saja yang dibutuhkan ya. Yang pertama, file apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, berapakah jumlah file ya yang bisa diupload. Yang ketiga adalah berapa maksimum file yang bisa dinaikkan, itu ya. Itu. Jadi ini sifatnya file ya Bapak Ibu ya. Nah, ada semacam notif di sini. Coba saya perbesar notifnya. Kemudian terlihat. Ya. Nah, bahwa formulir ini dapat menerima sampai 1 giga kumpulan file ya. Di sini ya. Ini nih. Ini defaultnya ya. Ini mungkin nanti bisa kita ubah. Yang kalau mesti perlu kita ubah. Tapi kita akan coba. Jadi kita hanya membutuhkan file dalam bentuk tertentu. Nah, supaya tadi menghindari misalnya, wah ini bisa-bisa filenya disisipi virus, ya kita batasi. Misalnya kita yang butuhkan itu, kita hanya menerima file yang sifatnya PDF saja. Nah, kita centang PDF, ya, PDF, ya, PDF. Kemudian berapa file nih yang dibutuhkan? Misalkan hanya dibatasi 1 saja, ya, 1 saja. Kemudian ukurannya berapa? 10 misalnya ya, 10. Atau misalkan supaya tidak terlalu besar ya. Nah, ini bisa sampai 10 giga nih Bapak Ibu nih ya. Wah, ini kalau di akun biasa saya nggak tahu ini bisa atau enggak nih. Ya, mungkin ada yang pernah coba nih di akun biasa. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Sudah 104 ini yang menonton. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Google Workspace for Education ya. Jadi ini saya kembalikan dulu. Kita bisa mengangkat sampai dengan 10 giga ya. Bapak Ibu penasaran? Silakan dicoba ya nanti ya. Silakan dicoba. Benar nggak nih sampai 10 giga ya? Nah, silakan coba ya. Mungkin mau masukin apa? Masukin film kali ya. Masukin film, coba aja ya. Ini Bapak Ibu di sini ada pilihan. Misalkan Bapak Ibu ingin lihat foldernya di mana nih, gitu ya. Kalau audien atau si peserta tersebut mengupload file di mana nih posisinya, bisa kita lihat di sini ya. Coba kita lihat. Nah, ini Google Drive saya, ya, Google Drive saya. Nah, ya sudah ada foldernya. Sudah dibuatkan ya, ini foldernya sudah ada ya. Nah, ini posisinya adalah di drive, kemudian ini di form ya. Formnya belum kita kasih judul ya. Saya lupa ini belum kasih judul. Nah, di foldernya ini lampirkan bahwa semua mata pelajaran ya. Jadi ini sudah mantap menurut saya, bisa sampai 10 giga ya. Nggak tahu nih Bapak Ibu nih. Perlu kita coba ini nanti ya. Perlu kita coba. 10 giga 100 orang berarti udah berapa itu ya? Udah 1000 giga berarti ya. 1000 giga ya kalau 100. Nah, coba dulu benar gak nih melampaui 1 tera berarti ya. 1 tera kalau tidak salah. Nanti mohon koreksi Pak Ujang, Pak Ferry ya. Tuh. Nah, kita patut coba nih, benar nggak gitu ya. Nah. Oke. Nah, kita akan lihat ya, Sekarang coba saya tambahkan lagi hasilnya seperti apa sih kalau misalnya. Nah, tampilannya seperti ini ya, lampirkan bahwa saudara benar mampu mengampu mata pelajaran. Nah, ternyata ini kira-kira tampilannya seperti ini. Apakah orang paham misalkan dengan instruksi seperti ini? Nah, bukti apa Pak? Sekarang kan ada pertanyaan. Nah, maka kita kembali harus melakukan semacam pengantar ya. Jadi jangan lupa deskripsikan dulu ya. Jadi misalkan dalam bentuk PDF, misalkan seperti itu, bentuk PDF.
tadi berapa? Ukurannya 10, ukuran maksimal, ini ukuran maksimal ya Bapak Ibu ya, 10 mega ya, 10 mega gitu ya, 10 mega. Nah, hanya satu file, misalkan Bapak Ibu silakan 10 mega satu file. Nah, sudah ya. Nyatakan ini sebagai persyaratan harus diisi. Kita aktifkan requirement-nya. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini belum dilihat di tampilannya penerima ya, atau audiens ya. Nah, nanti akan kita lihat gimana sih kalau tampilnya di audiens ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengumpulan data dalam bentuk file tadi sudah kita lakukan, contohnya seperti itu, bisa menampung sampai 10 giga ya. Kalau kita tadi lihat dari maksimum file size-nya ya. Nah, tuh 10 giga. Oke. Wah, ini belum saya coba juga ini ya. Nanti mungkin Bapak Ibu silakan coba kemudian report ya pada kami di sini nih. Benar kan ini 10 giga gitu ya? Kalau benar berarti benar unlimited ya. Oke. Berikutnya kita ingin coba bentuk pertanyaan yang sifatnya itu apa ya? Drop down. Bentuk kayak gimana ya? Drop down. Kita cek ya, drop down. Nah, drop down. Ya, Bapak Ibu. Apa ya kira-kira? Kita lanjutkan dulu ya, mengampu mata pelajaran. Misalnya pertanyaannya pengalaman mengajar misalnya. Pengalaman, bisa nggak ya kalau pengalaman mengajar? Biasanya mungkin kurang pas ya kalau pengalaman mengajar, mungkin jangan menggunakan drop down ya. Misalnya pengalaman mengajar rasanya kurang pas kalau pakai drop down ya. Coba kita coba aja ya. Status ini aja Pak Imam. Gimana, Status itu apa, pangkat misalkan guru muda, guru Oke, pangkat. Pangkat, jabatan mungkin Pak ya. Oke. ya, supaya lebih Banyak juga pangkatnya. bisa aja guru pertama, guru muda, guru madya. Guru pertama misalkan di sini. Ya. Guru pertama, guru muda. Itu kan maksudnya ini pilihan tapi terbatas gitu. Iya betul. Pilihan tapi terbatas. Terakhir guru. Nah, Bapak dan Ibu, kalau yang misalkan provinsi ya, misalkan provinsi, kita akan memberikan kesempatan pelatihan kepada guru-guru di 3 provinsi. Jadi provinsi pilihan di situ kita buat gitu, tiga pilihan. Jadi dibatasi gitu. Oke, Pak Ojang. Cukup seperti ini Pak Ojang? Guru pertama, guru muda. Ya cukup. Cukup ya. Kita lihat ya. Ya apa sih? Nah, yuk. Ya. Oh, ada tambahan juga ya ini nih. Ada tambahan. Suara Pak Imam mengecil ya. Kenapa? Suaranya mengecil. Suaranya mengecil. Masa sih Pak? Perasaan saya sudah optimum ini. Oke. Oke, kita coba ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita coba sampai sini dulu. Nah, kita pengen lihat nih di sisi penerima ya, seperti apa nih. Kita intip dulu nih kayak apa nih sebenarnya. Kita sudah 1, 2, 3,
4, 5 ya. 5 nih. Coba kita lihat. Nah, Bapak Ibu di sini kan ada semacam menu ya. Menu nih dari mulai until till form ya. Nah, kemudian ini ada question yang lagi kita bahas, ini ada respon, kemudian ini ada tema ya, kemudian ini ada preview ya. Kemudian ini ada setting. Ini sampai jam berapa ya? Sudah jam 9. Oke, jam 9. Jadi mungkin pertanyaannya cukup 5 dulu. Nanti kita coba buat yang versi itu ada semacam skala ya. Karena kita pengen lihat dulu nih dari preview dari recipient seperti apa. Nanti di penerima ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira ini masih bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan yang drop down ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu hasilnya ya. Kalau dari sisi kita selaku pembuat ini tidak terlihat ya, tidak terlihat. Maka kita harus melakukan mengaktifkan menu tadi, menu preview ya. Nah, menu preview ya. Ini kan dari sisi kita selaku pembuat ya. Ini setelah di preview hasilnya seperti ini. Ibu ya. Nah, ini di atas ada semacam notif ya, notif. Jadi dia masih dari sisi kita ya, sisi kita. Jadi ini nanti akan terkait dengan akun ini, ya, terkait dengan akun, ya, akan terasosiasi dengan Google akun. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita sudah melihat penampilan drop down ya. Berikutnya saya akan coba buat pertanyaan yang sifatnya itu skala ya, skala. Misalnya, saya buat seperti ini. Harapan Bapak Ibu, harapan saudara terhadap pelatihan ini biasanya di ini ya, di awal atau mungkin bisa di akhir terhadap pelatihan yang akan dilaksanakan, atau komitmen misalkan ya, jangan harapan, komitmen saudara terhadap pelatihan yang sudah pernah diikuti. Ini skalanya dari 1 sampai 5 ya. Ini bisa kita edit ini ya Bapak Ibu ya, dari 0 juga bisa ya. Nah, minimalnya 0 misalkan ya, sampai ke 5. Kemudian ini maksimalnya bisa 10 ya. Jadi ranknya ada maksimal 10, kemudian minimalnya 0 ya. Tapi biasanya yang kita gunakan itu adalah 1 sampai 5 ya. Bapak Ibu silakan masukkan di sini. Satu itu apa misalkan ya, satu itu misalnya kurang tidak begitu tertarik misalnya gitu ya, atau saya sebut aja sangat. Nomor 1 itu apa ya, kalau yang tepat apa ya kira-kira bunyi ya kalau komitmen ya. Kalau di sini sungguh-sungguh misalnya gitu, sungguh saya gitu. Malas misalnya ya, misal ini Bapak Ibu ya, misal seperti itu ya. Oke, coba kita lihat dulu di tampilan di sini. Nah, kalau ini bisa kita lihat ya, jadi nanti dari komitmennya dari mulai malas sampai sungguh-sungguh misalnya gitu ya. Nah, jadi skalanya nanti tinggal milih ya, tinggal milih di sini, ini yang sifatnya skalanya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan, misalnya untuk skala-skala sikap, ya, untuk skala-skala sikap, setuju sampai sangat setuju seperti itu misalnya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa saja mengembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lainnya ya, yang lainnya. Oke, ini untuk yang sifatnya skala. Kemudian ini kita
masih banyak ya waktunya ya Pak Ujang ya, membuat survei dan kuis itu 2 jam. Oke, 2 jam. Bahas berikutnya adalah tipe pertanyaan ya. Apa ini? Misalkan ini multiple choice ya. Jadi bentuknya itu ada gridnya ya Bapak Ibu ya, ada gridnya. Coba kita explore ya. Nah, di sini ada baris dan ada kolom. Kira-kira nih untuk pertanyaan seperti apa nih? Pak Ujang atau Pak Ferry nih, ada ide nggak nih? Yang jawabannya itu berbentuk grid, Pak? Enggak. Mungkin yang berjajar itu aja. Oke, jam 3. Kira-kira apa nih? Kira-kira ada ide nggak nih yang boleh pertanyaannya nih sama saya? Ya ini apa? Gini, misalkan suasana ketika mengikuti pembelajaran ini semangat tapi fasilitas kurang. Oke. Tidak bersemangat. Fasilitas memadai tapi semangat kurang gitu. Bisa ya, bisa. Oke, bisa juga. Ya, sosiometri aja Pak. Betul, geometri. Oke, misalnya begini, saya ingin tahu misalnya nih, angkat yang dilakukan Bapak Ibu dalam melakukan pelatihan ini, bisa ya Pak Ujang ya, sebetulnya ya, bisa nggak? Dan harapan Bapak Ibu terhadap perangkat tersebut, misalnya gini ya Bapak Ibu ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu, misalnya saya ingin tahu ini pelatihan bagusnya pakai apa, bagaimana pendapat Bapak atau saudara untuk perangkat keras berikut yang digunakan dalam pelatihan. Misalkan ingin tahu nih, digunakan dalam pelatihan. Misal nih, yang pertama Bapak Ibu misalkan ternyata Bapak Ibu itu sebagian besar pengguna iPhone misalkan ya. Nah, kan. Kemudian berikutnya ya, apa nih misalkan Bapak Ibu iPhone itu kira-kira mendukung pelatihan nggak? Misalkan iPhone itu kita buat saya suka misalkan. Perangkatnya saya buat seperti ini, dan 2 aja ya, suka tidak suka misal ya. Kemudian ini bawahnya Android misalnya gitu ya, perangkat keras ini Android. Kemudian di bawahnya misalnya Bapak Ibu menggunakan komputer misalkan ya, 3 aja. Bapak Ibu suka atau tidak, bisa ingin tahu kayak gini nih ya Mbak. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana pendapat saudara untuk perangkat keras berikut yang digunakan dalam pelatihan? Kita tuh sebenarnya ingin tahu sebenarnya mereka tuh menggunakan perangkat yang ingin digunakan itu apa. Misalnya Bapak Ibu itu menyukai pakai iPhone misalnya gitu. Kan misalkan saya lebih suka kalau untuk pelatihan itu menggunakan komputer. Tapi kalian bilang saya tidak suka dengan Android misalnya. Seperti itu untuk yang apa tadi namanya multiple choice grid ya. Aduh, saya juga kurang hafal kalau jangan saya gunakan ini ya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian ini satu lagi ya, mungkin ya mumpung di multiple kita coba yang ini checkbox ya. Nah, Pak Imam, iya gimana Pak Ferry? Kemarin kita sudah belajar yang ditranslate. Coba kalau ditranslate bahasa Indonesianya apa itu?
Oh ini menu ini. Jadi biar ada pilihan kalau pakai bahasa Inggris apa, pakai bahasa Indonesia apa. Coba. Boleh, boleh Pak. Nah lihat ya, saya di mana nih? Saya juga nih harus harus lihat dulu nih. Di mana nih saya set rumah. Berarti di Chrome-nya ya Pak Ferry ya. Di Chrome, Ya, di Chrome-nya Pak Imam. di Chrome di bagian Masuk ke setting aja Pak Imam. setting ya. Oke. Ya. Coba kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu juga bisa sambil belajar ya. Hmm. Nah, di sini Pak Imam ada set kan di atas tuh set setting. Yang biru itu ada set setting di atas. Ya, maaf Pak, ini masih pakai akun saya yang ini. Maaf, ini saya pakai akun pribadi nih. Bentar ya. Nah, apa ini untuk settingan Chrome-nya aja. Heeh. Nah, ini kan ada set setting ya di tengah-tengah di atas nih. Yang ini ya. Nah, ketikan situ ini kan masih bahasa Inggris ya. Berarti kalau bahasa Inggris kita ketikan language. Oke, language. Nah, diklik language-nya. Sudah keluar Pak. Ya, itu yang language yang ada tanda panah bawah ini, coba Oke. diklik. Nah, di sini kan baru bahasa Inggris nih, tambahkan bahasanya. Oke. Bahasa Arab ya Pak. tambahkan. Wah, saya nggak ngerti itu. Kalau anak saya ini sudah ngoprek-ngoprek sampai bahasa Arab segala macam ya. Mantap. Kalau saya sih lebih suka di bahasa Inggris sampai kalau saya. Iya. Sudah Pak Ferry. Ya, kalau sudah bisa nanti dicek sama Pak Imam. Tinggal masuk lagi ke yang tadi. Ini di close aja dulu ini. Ini di close saja ya. Press. Balik ke sini ya. Nah, Coba udah berubah belum? Nah, kan sekarang muncul tuh di atas tuh. Ada tanda yang sebelah. Yang ini ya. Nah, sekarang muncul. Bisa diklik sekarang. Ini kelihatan jelas Silahkan. kan Pak? Kelihatan. Oh kelihatan. Oke. Alhamdulillah masih bagus mata saya. Oke. Silakan dilanjutkan. Ini sudah Indonesia nih Pak. Ya, Ya? silakan. Ya. Oke. Nah itu Bapak Ibu itu dari Pak Ferry ya. Soalnya tadi saya pakai bahasa Inggris terus mungkin ya. Oke. Kita balik lagi ke desain survei ya, desain survei ke Bapak Ibu ya. Oke. Coba berubah jadi bahasa Indonesia kan nih? Oh belum Pak Ferry. Coba saya refresh ya. Nah, sekarang Pak Imam coba diklik kanan di formnya, di layarnya. Nah, translate-nya waktu Inggris saja ya. Masih ke Inggris. Coba, Translate-nya saya masih ke Inggris ya. cobain lagi deh. Nah, coba. Pak Imam suaranya semakin mengecil Pak Imam. Iya, tadi saya bilang seperti itu. Padahal ini Semakin kecil. Oke Pak, nggak nemu nih Pak. Aduh. Nah, kalau tidak coba di close dulu, buka lagi sama Pak Imam. Form yang tadinya di close kan sudah tersimpan ya, sudah dikasih nama formnya tadi. Nah, kasih nama dulu. Oke Bapak Ibu, ini sudah otomatis ya namanya. Karena saya menuliskan pendaftaran pelatihan, ya di atasnya jadi ada pendaftaran pelatihan. Udah saya tidak ngetik ya, Ya, ngetik otomatis dia. atau ada ya. Saya Itu gimana? yang kemarin itu fitur AI. Oke, saya akan close ya. Akan close. Oke Pak, ini sudah ada nih. Sudah ada.
Iya. Karena ke itu latar backgroundnya Kang Ujang ada tingkatan semua. Nah, Jadi maksudnya ya kan, yang kelihatan sekarang yang sedang show itu Pak Imam. Pak Imam suaranya makin mengecil, Pak Imam. Oke, halo. Wah, itu besar lagi, itu bagus. Oke, nanti saya harus pakai handphone kalau gitu. Nah, itu lepas ini. Kan nanti pas apa? Ini tadinya mau pakai handphone biar bisa aman dari suara sekitar gitu. Ternyata kecil ya. jadi bagus nggak pakai itu, nggak Tidak, pakai. lebih ganteng. Oke, tadi sampai mana ya? Oh iya, Pak Imam. Saya coba bagikan ya, ternyata jadi settingan Chrome-nya itu digunakan oleh akunnya. Jadi tetap benar harus pakai akun Pak Imam. Coba untuk settingnya ya. Silahkan coba lagi. Akun Suka, tidak suka, tidak suka. Ini yang checkbox ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa memilih keduanya ya. Memilih keduanya. Coba kita lihat terlintas di sini dulu. Nah, jadi bisa beberapa. Kalau ini kan hanya salah satu. Nah, kalau ini ada beberapa alternatif ya. Jadi bisa lebih dari satu jawaban pilihan. Oke. Di bagian paling akhir dari menu bentuk-bentuk pertanyaan ini, nah kita bisa memasukkan fungsi tanggal. Ya. Fungsi tanggal misalnya diangkat tahun berapa atau dilantik sebagai guru pada tanggal berapa gitu ya Bapak Ibu ya, cukup seperti ini ya. Jadi fungsinya adalah fungsi tanggal, atau misalnya pertanyaan bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Silakan nanti Bapak Ibu berkreasi ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang terakhir itu adalah waktu ya, waktu. Misalnya Bapak Ibu ingin tahu nih, kalau waktu itu misalnya untuk kedatangan mungkin ya, atau untuk piti mangsa misalnya, bisa seperti itu ya, misalnya. Lebih detail misalnya, pukul berapa, gitu. Misalnya sampai ke detail misalnya, itu berapa, misal kalau waktu ya. Coba kita lihat hasilnya di preview. Nah, di preview. Nah, preview. Ini yang isian pendek ya. Kemudian ini yang multiple choice ya. Yang ini bisa memilih lebih dari satu ya. Kemudian yang ini untuk yang sifatnya mengumpulkan file.
Kemudian yang drop down itu, ya, drop down, jadi bisa berbagai macam. Kemudian untuk skala, ya, skala sikap. Kemudian ini yang bentuknya grid, ya, atau matrik, ya, matrik. Jadi ininya salah satu, ya. Ini nggak bisa harus salah satu, ya, suka atau tidak suka, saya gitu. Nggak bisa dua-duanya. Kalau yang ini, yang checkbox grid, ya, jadi ini bisa keduanya. Misal, jadi buat ini jenis pertanyaan tidak tepat, misalkan saya ganti, ya, jangan suka tidak suka, misalkan mungkin bisa diganti, ya, dengan kurang suka, seperti itu, ya. Misal. Kemudian ini yang sifatnya untuk tanggal. Jadi nanti ini kalau di Android ini biasanya otomatis bisa kita larikan yang lebih cepat, ya. Jadi ini mempermudah memasukkan titik masa. Kapan, tanggalnya kapan, berapa. Ini bisa digunakan untuk melakukan tracking, misalnya dalam mengisi absensi, misalnya, atau mengerjakan tugas, atau mengerjakan kuis, ya, Bapak Ibu. Jadi trackingnya seperti itu. Nah, di tampilan resepnya nanti akan tampil tombol submit. Tombol submit. Beberapa section, ya, biasanya sebelum submit ada kata-kata terima kasih, misalnya, itu bisa kita tambahkan nanti di bagian desainnya, ya, bagian desainnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum beranjak ke bagaimana cara mengumpulkannya, nah, Bapak Ibu bisa membuat satu bagian lain dari kuesioner atau dari kuis, ya, yaitu Bapak Ibu memanfaatkan section. Nah, ini section. Jadi kita di sini masuk ke section. Jadi kalau misalkan ini pertanyaan yang sifatnya mana, ya? Yang sifatnya pertanyaan ini nih. Maaf, ini saya belum memberikan nomor, ya, di pertanyaannya, jadi agak susah. Misalkan saya kasih nomor di sini. Nomor 1 itu nama, nomor 2 asal sekolah, ya, sekolah, nomor tim. Nah, sudah, ya, sudah sampai sini misalkan. Nah, yang 2 ini, nomor 1, 2 ini kita anggap sebagai seksi 1, misalnya, seksi 1. Maka Bapak Ibu di sini tambahkan section. Coba kita lihat. Nah, ya, jadi seksi 1 itu hanya 2 pertanyaan, ya. Misalnya ini hanya menyangkut masalah demografi, misalnya, ya, data demografi. Nanti Bapak bisa cari seperti tadi, ada provinsi, ada kabupaten, ada kota, dan seterusnya, ya. Mungkin ada usia, mungkin, ya. Di sana itu demografi, ada jenis kelamin dan sebagainya, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ini menggunakan section, seksi 1, tambahkan seksi 1. Kemudian section 2 itu misalnya terkait pekerjaan. Nah, misalnya yang ini kita robah, misalkan ini kita robah, namanya bukan pendaftaran pelatihan, tapi kita nama tentang, misalkan, langsung saja kependudukan atau demografi, ya. Jadi bahasanya bisa macam-macam, ya. Dan kependudukan, misalnya, pendudukan, misalkan. Seperti ini, Bapak, ya. Jadi ini kita mengubah questionnaire ini, membaginya menjadi beberapa seksi. Jadi tadi pendudukan, kemudian pekerjaan, seperti itu. 2 section ini sudah cukup, ya. Ini sudah cukup. Nah, itu. Nah, di bagian section ini, kalau kita membuat berbagai macam section, saya tambahkan lagi seksi berikutnya. Misalnya saya potong di sini, ya, Bapak Ibu, ya. Saya potong di sini. Saya tambahkan section di bawahnya. Nah, misalkan seksi 3 itu, oh, ya, tadi itu
tentang misalnya pendukung, misalkan pendukung pekerjaan, misalnya pendukung pekerjaan. Ya, itu sebagai guru harus apa aja nih pendukung pekerjaannya, soalnya punya perangkat keras, perangkat lunak, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada 3 section ya. Jangan lupa Bapak Ibu di setiap section itu Bapak Ibu cantumkan deskripsinya apa, misalnya ya. Misalkan Bapak Ibu ketik misalnya seksi ini, bagian ini, ya, kalau bahasa Indonesia mungkin bagian ini diisi dengan perangkat pendukung pekerjaan, misal, ya. Nah, salah satu kelebihan section apa Bapak Ibu? Jadi, misalnya kita ingin mengubah suatu alur dari macam-macam pertanyaan, ya. Misalnya, kan dari section 1 nih, nah kita ubah aja, ya, ini di sini. Nah, oke, ya. Jadi setelah dia menyelesaikan section 1, dia bisa loncat ke section 3, misalnya seperti itu. Jadi kita ubah, ya. Jadi bisa mengubah alur-alur dari rangkaian pertanyaan, ya, Bapak Ibu, ya. Itu kan setelah mengisi section 2, ya, ke section berikutnya atau ke bagian berikutnya, ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke, gimana Pak Ojang, Pak Ferry? Ada tanggapan nggak nih sebelum masuk ke respon ini? Mungkin dari Bu Enda, dari Bu Endang, dari Bu Weni, silakan. Ini ada pertanyaan nih Di chat, Pak. di chat. Mana tadi terlewat saya. Bagaimana caranya kita menampilkan identitas kita di form? Mungkin header atau apalah gitu yang Oke. gitu. Oke, membuat header ya berarti Pak ya. Membuat header. Oke. Baik. Oke. Bentar ya, Pak Ibu, ini ada bagian di section itu, ya, supaya misalnya tidak terlihat terlalu bertumpuk ya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu klik bagian atasnya ya. Baik. Nah, kita akan melakukan custom ya Bapak Ibu ya, menggunakan custom. Ini masih menu-menunya yang belum dibahas Pak ya, tapi custom. Nah, ini Bapak Ibu ya, pertanyaan tadi bagaimana menampilkan identitas kita ya. Bapak Ibu sebelumnya misalkan membuat dulu gambar ya, yang ada identitas kita ya. Bapak Ibu mungkin bisa buat di perangkat Canva ya, atau mungkin di PowerPoint, atau mungkin di Paint ya, kalau sering pakai Paint. Nah, pilih salah satu melalui menu ini ya, melalui header ya. Bapak Ibu nanti tinggal pilih ya, Nah, ini kan sudah ada nih ya, sudah ada. Nah, kalau Google sendiri menyediakan seperti ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu saya ingin sendiri ya, berarti mau tidak mau harus buat dulu gambarnya, kemudian browse ya di sini ya, misal seperti itu ya. Saya kebetulan tidak menggunakan header ya, jadi
kita mungkin coba aja salah satu ya. Salah satu, misalkan ini contoh ya. Contoh terkait dengan sekolah misalkan ya, atau laboratorium misalkan yang ini misalnya. Ini nanti ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti di bagian paling atas ini kita bisa menampilkan identitas kita, sekolah kita mungkin ya, atau kita edit aja gambar ini ya, kita kasih nama dan seterusnya misalkan. Kemudian capture dan masukkan lagi ke bagian header. Ini warnanya ternyata merah ya. Ini di sini Bapak Ibu sekalian aja mungkin kita bahas ya, ini ada permainan warna ya, biar tidak boring. Kita bisa gunakan warna-warna yang lain misalkan ya. Kalau Bapak Ibu senangnya apa ini ya, warna biru gitu ya, biru ya, silakan dulu. Dan backgroundnya bisa pilih abu-abu misalnya seperti itu ya. Kemudian hurufnya yang formal misalnya seperti ini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ujang, caranya ini Pak Ujang. Jadi kita harus menyiapkan gambar dulu Pak Ujang. Apa harus kita praktekkan di sini Pak Ujang? Ya, praktekkan saja Pak. Ada gambar apa di komputer Pak Imam? Waduh, nggak ada gambar apa-apa. ada. Saya akan coba supaya saya pasti punya nggak ini. Bagian dari masih ada ya, mudah-mudahan masih ada nih ya. Coba. Nah. Upload gambar apa ya? Oke, saya rasa belum buat gambar ya Bapak Ibu ya. Silakan ini misalkan nih, saya punya gambar nih. Jadi ada gambar apa ya? Jangan ada gambar yang aneh-aneh ya. Oke. Adanya gambar daun Pak Ujang. Ada gambar daun aja ini Pak Ujang. Oke. Atau gini aja Bapak Ibu ya, karena misalkan saya bekerja di BPP BMTI ya, kan saya pengen tahu dulu nih BPP BMTI itu logonya apa. Kalau yang udah ada bikin gambarnya belum misalnya, kita lihat di Google. Nah, misalkan ini nih ya, ini sudah ada nih. Ini ada gambar BPP kebetulan, jadi saya akan ambil ini. Ini saya simpan, ya. Saya simpan. Ini ya. PMPI 1 misalnya. Simpan. Saya pilih gambar yang tadi, semoga sudah ke download. Saya harus lihat di download ya tadi ya, di download. Nah, Bapak Ibu silakan mengatur bagian yang yang ingin dimasukkan ya. Di sini misalkan saya hanya bisa mengambil sampai bagian ini ya. Tambahkan misalkan di sini judulnya pendaftaran pelatihan. Pendaftaran pelatihan. Captionnya misalnya kayak Bapak Ibu ya. Bisa macam-macam, coba dulu kita lihat Bapak Ibu, dapat nggak nih gambarnya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini karena gambarnya diambil dari web ya. Nah lupa aku dihapus, saya coba naikin lagi
Ada yang lebih bagus ya di gambarnya. Sudah. Mana nih? Misalnya saya hanya mengambil gambar ini saja misalnya. Wah, masih ini ya Bapak Ibu ya, karena di download jadi pecah gambarnya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin terlalu kecil resolusinya. Oke, yang jelas seperti Bapak Ibu, jadi identitasnya nampak seperti itu. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sampai sini. Ada pertanyaan lagi nggak Pak Ujang? Sebelum kita berlanjut ke kuis ya, ke kuis, cara membuat kuis bagaimana, kemudian melihat respon, mungkin Pak Ujang masih ada pertanyaan nggak Pak Ujang? Karena materinya banyak sekali, ini 2 jam dan memang ini banyak sekali harus diekspornya. Untuk sementara mungkin cukup Pak Imam Ya, kita lanjut ke mana dulu nih Pak Ujang nih?